Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Sopian Sori dari kelas TIF 24E. Di sini saya akan mempresentasikan program UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek 1 dengan studi kasus aplikasi rental kamera Bandung. Untuk program kali ini di sini saya membuatnya menggunakan pemrograman Java berbasis konsol. Di sini untuk tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mengelola data kamera rental, mulai dari menambah data kamera, menampilkan data, mencari data, mengubah data, mengecek status kamera, mengubah data, serta menyimpan data menggunakan file handling. Di sini untuk main kelasnya. Lalu di sini ada menu-menunya. Selanjutnya untuk struktur program. Program ini dibuat sesuai dengan ketentuan UAS dengan menerapkan struktur pemrograman berorientasi objek, di mana struktur kelas pada program ini adalah di sini ada main sebagai main class, lalu ada kamera sebagai abstract class atau super class, lalu ada DSLR dan mirrorless. Di sini ada DSLR sebagai subclass dari kamera. Selanjutnya ada operasi data, kelas operasi data sebagai interface. Lalu ada status kamera di sini sebagai enum, yaitu tersedia atau disewa untuk enumnya. Lalu ada relasi antar kelas menggunakan aggregation. Lalu ada penyimpanan menggunakan file handling. Di sini penyimpanan memakai file handling, yaitu ada simpan file. Selanjutnya ada class domain dan enkapsulasi, yaitu pada kelas kamera atau pada abstract class. Di sini untuk kelas kamera merupakan abstract class dan berfungsi sebagai superclass dari DSLR dan mirrorless. Kelas ini juga memiliki 3 atribut. Kelas ini juga memiliki 3 atribut private, yaitu ada ID, merek, juga harga. Dan atribut ini dibuat private untuk menerapkan enkapsulasi. Akses ke atribut juga dilakukan melalui getter dan setter, serta terdapat konstruktor parameter. Di sini untuk konstruktor berparameternya. Lalu ada enkapsulasi dan getter dan setternya. Get ID, get merek, get harga, get status. Sini ada metode tambahan override untuk cek status dan juga cek biaya per harinya. Selanjutnya ada inheritance, di mana subclass DSLR dan mirrorless di sini merupakan subclass yang mewarisi kelas kamera, sehingga menerapkan konsep inheritance. Masing-masing dari subclass ini memiliki minimal 3 atribut, yaitu ada resolusi, place in build, tipe sensor untuk yang DSLR. Lalu di subclass mirrorless ada
3 atribut juga, yaitu video 4K, berat gram, dan juga IBIS. Selanjutnya ada polymorphism. Polymorphism terjadi ketika objek bertipe kamera memanggil metode tampil data. Namun yang dijalankan adalah metode milik subclass DSLR atau yang mirrorless. Sini untuk array listnya tampilkan data. Array list tampilkan data. Selanjutnya ada interface atau enum. Di sini untuk interface, operasi data digunakan untuk mendefinisikan metode tampil data dan cek status, dan diimplementasikan oleh kelas kamera. Untuk enum kelas juga di sini digunakan untuk menyimpan status kamera yang tersedia, yaitu tersedia atau disewa, sehingga program lebih aman dan terstruktur. Selanjutnya ada main class. Di sini untuk menu program, main class menjadi pusat kendali program. Di dalamnya terdapat menu berbasis teks, yaitu yang ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem. Input usernya juga diproses menggunakan wrap class seperti integer yang ini. Selanjutnya ada file handling. File handling di sini digunakan untuk menyimpan dan membaca data kamera agar data tidak hilang saat program ditutup. Saat program dijalankan juga metode baca file membaca file dari teks ke dalam array list. Lalu saat user memilih keluar, metode disimpan dan akan menulis ulang ke data file. Yaitu ini yang baca file. Selanjutnya kita akan demokan saja untuk yang tambah data. Di sini untuk kameranya, ID kameranya saya tambahkan Sony A6000. Lalu mereknya ada Sony. Harga sewanya 150. Jenis kameranya DSLR. Supportnya support. Beratnya 300 gram. Untuk IBIS-nya nggak ada. Di sini untuk data kamera berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita cek tampilkan data. Di sini sudah muncul untuk data yang kita tambahkan tadi. Tadi juga ada beberapa data yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Kita akan coba cari data. Pilih menu nomor 3, masukkan ID-nya, yaitu dengan mengetikkan Sony A72. Lalu di sini akan keluar datanya. Untuk statusnya juga di sini tersedia. Selanjutnya kita akan ubah status yang tadinya tersedia untuk A72, akan kita ubah menjadi disewa. Masukkan ID-nya Sony A72. Di sini untuk status kameranya berhasil diubah. Kita cek status, pilih nomor 5. Karena tadi status A72 sudah diubah, maka di sini akan berubah menjadi disewa. Yang sebelumnya tersedia.
Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data. Kita pilih data yang akan dihapus, misalnya yang Sonya 6000 ini. Masukkan ID-nya Sony A6000. Di sini untuk datanya berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan mencoba file handlingnya, yaitu dengan cara kita keluar. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu untuk datanya. Di sini datanya sudah tampil, ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita coba keluar. Di sini data berhasil disimpan ke file, build sukses. Lalu kita coba run ulang. Kita coba tampilkan data. Di sini sudah berhasil untuk file handlingnya, sudah membaca, masih tetap untuk datanya ada 5. Selanjutnya ada relasi antar kelas. Relasi antar kelas ini menggunakan aggregation, di mana class main memiliki kumpulan objek melalui array list, yaitu yang ini. Selanjutnya mungkin sudah cukup. Untuk kesimpulan pada aplikasi ini, yaitu telah memenuhi ketentuan ujian akhir semester yang telah ditentukan melalui program struktur, kelas domain, konsep OOP, dan juga menu berbasis teks hingga file handling. Program ini berjalan tanpa error dan menerapkan prinsip pemrograman sesuai yang ditentukan. Enkapsulasi getter juga sudah ada. Mungkin sekian untuk presentasi UAS dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.